Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Kali ini Mari mau ngajak kamu semua, ayo kita pick a pile dulu. Kita cari tahu tentang bagaimana perasaannya dia saat ini ke kamu ya, Leo ya. Oke. Mari bikin dulu ya tumpukan kartu tarotnya untuk bisa kamu pilih. Oke, 3 tumpukan. Oke. Nah, udah selesai. Kalau kamu barangkali ada yang mau ngeseriusin pembacaan ini, boleh-boleh aja kamu post ini videonya, terus kamu bayangin seseorang yang ingin kamu ketahui itu, terus kamu sebutkan nama lengkap dia dalam hati, terus baru kamu memilih salah satu dari ketiga tumpukan ini ya. Nah, atau mana tahu di antara kalian ada yang pengen cari informasi tentang beberapa orang sekaligus, boleh ya. Yang satu kamu pilih untuk si Fulan, yang satu untuk siapa, yang satu untuk si Ono. Ya, kayak gitu ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Silahkan kamu pilih. Nah, di sini Mari akan langsung memulai dari tumpukan yang pertama. Bagaimana saat ini perasaannya dia ke kamu? Oke, baik. Nah, jadi perasaan dia saat ini ke kamu tuh sebenarnya lagi nggak pengen punya perasaan apapun. Gitu ya. Lagi kayak kepengen itu tuh cuman, udah deh pokoknya aku ngebangun hubungan dengan baik sajalah ke kamu. Aku nggak usah berharap-harap mau kayak gimana hubungan ini ke depan, mau akan seperti apa, apakah kamu punya rasa sayang, rasa cinta ke dia, atau kamu sebenarnya orang yang mau serius banget sama dia gitu ya. Udahlah, aku nggak mau. Aku membebaskan diriku dari pikiran-pikiran seperti itu biar nggak mengganggu moodnya aku. Nah, beberapa ini kayaknya lebih cenderung dia lebih kayak fokus ke keuangan, ke pekerjaan gitu ya, atau fokuslah kepada kehidupan pribadinya dia. Nah, seperti itu. Mungkin beberapa di antara kalian ini tuh terkoneksinya dari ruang pekerjaan ya. Jangan-jangan seperti itu. Karena ini kok banyak banget duitnya di sini. Jadi kalian ini terkoneksi di ruang pekerjaan saja. Gitu ya. Tetapi siapa kamu yang sesungguhnya itu dia kayaknya buta. Gitu. Jadi membaca tentang dirimu, dia tuh bisa-bisa tuh buta. Gitu loh. Karena di matanya dia kamu orangnya tertutup. Kamu orangnya kok kayaknya justru seperti kamu tidak menginginkan hubungan ini tuh ke ranah yang serius. Sementara kalau dia, ya, kalau aku ya mencari pasar, kalau aku tuh mau pacaran, maunya aku tuh pacarannya bukan hanya sebatas pacar-pacaran. Tapi maunya aku tuh pacaran yang ke arah jenjang lebih serius lagi. Tapi ternyata kalaupun dia meneropong siapa dirimu, dia lihat enggak lah, kamu belum siap. Kamu belum siap. Nampaknya seperti itu. Karena untuk membuka diri, karena kamu untuk membuka diri ke dia, menurut dia tuh kamu terlalu pelit. Gitu ya. Pelit informasi tentang siapa kamu. Andaikan pun ini hubungannya ya, misalnya kamu menunjukkan pembacaan ini tuh kepada istrinya kamu atau kepada suaminya kamu. Dia di sini tuh yang kayak pokoknya aku di dalam hubungan ini bertugas sebagai suami, bertugas sebagai istri, sudahlah, begitu saja sudah. Nah, di sana. Dan seseorang itu bisa nih kayak yang kamu tuh nggak cinta aku, Leo. Aku nggak yakin kalau kamu tuh cinta aku.
Aku nggak yakin kalau aku tuh satu-satunya orang dalam hidupnya kamu. Nah di situ. Karena mungkin dia pernah ya mencoba untuk mengekspresikan dirinya dia. Tapi sepertinya kamu tidak menanggapi itu dengan hangat. Kamu menanggapi itu tuh dengan dingin gitu loh. Jadi habis dari situ dia, udahlah, nggak usah melo-melo banget kalau berurusan sama Leo ini. Nah kayak gitu ya, sampai di mana ujungnya aja lah. Pokoknya saat ini tuh yang aku pikirkan adalah dirinya aku sendiri aja. Nah gitu, makanya di sini tuh nggak tertangkap mari. Apakah orang ini tuh sayang sama kamu, apakah orang itu cinta sama kamu gitu ya, atau sampai sedalam mana rasa sayang dan rasa cintanya. Mari nggak bisa tangkap itu, justru rasa sayang dan rasa cinta itu lebih condong besar untuk diri dia sendiri daripada ingin dia bagi dengan kamu, kepada dirimu. Nah seperti itu. Ya, andaikan misalnya ya, kamu tuh nanya tentang gebetannya kamu. Nah jadi ini seseorang yang jadi gebetannya kamu ini, mari rasa takut banget untuk jatuh cinta sama kamu, Leo. Takut banget. Memang sih dia akan nice sama kamu, dia akan baik sama kamu, gitu ya. Dia akan care, ya, dia akan tunjukin bahwa hubungan kamu dengan dia ini tuh adalah hubungan yang oke, gitu loh. Tapi untuk mencintai dirimu, dia ragu. Enggak, jangan. Nah, dia lebih ke situ. Nggak boleh nih main-main asmara sama Leo ini, nggak boleh, gitu ya. Harus ada batasan. Gitu. Nggak boleh bablas, mainnya sama Leo ini tuh nggak boleh bablas. Kalau ini gebetannya kamu. Nggak tahu kok siapa Leo ini gitu ya. Belum mengerti, cuman tahu nama, gitu-gitu aja. Cuman tahu nama aja tentang Leo. Tapi siapa dia yang sesungguhnya, tidak terbaca olehku, gitu. Tapi kalaupun dia misalnya ngeliat-liat kamu, Leo, bisa dia tuh kayak ngerasa bahwa enggak sama ini, beda cara pandang tentang hidup ya antara kamu dengan dirinya, Leo. Beda banget katanya. Dan terlalu beresiko besar kalau dia mencoba-coba bermain-main dengan kamu. Nah gitu ya, resiko besar. Dia akan dapat konsekuensi yang tidak tanggung-tanggung banyaknya gitu loh. Karena kamu juga orangnya pun tidak jelas gitu ya. Kamu orangnya nggak jelas banget sama dia. Hanya sebagai kayak perlakuan wajar, pantas gitu ya. Nah seperti itu yang ingin dia peragakan di hadapannya kamu. Di situ ya. Jadi nggak mau dia kayak yang bermimpi-mimpi gitu ya, bermimpi-mimpi akan ada nanti tuh Leo tuh pasti bisa mencintai aku, pasti bisa menyayangi aku gitu. Nah nggak mau dia bermimpi-mimpi di sana, maunya tuh real life aja lah gitu ya. Jadi jangan-jangan kamu tuh ngasih signal yang salah ke seseorang ini, Leo. Ngasih signal yang salah, ngasih signal yang, ataukah memang kamu tuh iseng memang sama seseorang ini. Nah kalau kamu iseng ya udahlah, keisengan kamu itu udah dia baca, Leo. Nah di situ udah dia baca, udahlah, gue nggak mau mengobservasi lebih dalam lagi tentang kamu gitu, karena dia tahu ini bahaya nih, membuka diri ke Leo ini tuh bahaya. Nah kayak kita ya. Tapi kalau kamu menunjukkan ini kepada pernikahannya kamu, dalam pernikahan ini tuh dia curiga-curiga ini sama kamu. Tapi curiga-curiganya dia ini sama kamu, dia nggak mau tuh ngajak kamu kayak gegeran-gegeran gitu, wasting time katanya, habis-habisin waktu gitu ya. Masih lebih banyak hal-hal lain yang lebih bermanfaat tempat dia itu tuh mencurahkan energinya dia. Nah di situ. Apalagi kalau ternyata secara finansial ya atau apa-apa dalam kehidupan
rumah tangganya kamu dengan dia itu tercukupi, ya udah, dia lebih, pokoknya aku bersyukur aja lah gitu ya, aku nikmati aja lah apa yang ada, hal-hal baik dalam rumah tanggaku ini dengan Leo. Paling dia kayak kita. Sebisa mungkin itu tuh Leo akan melihat aku tuh sebagai suami atau sebagai istri yang tidak lari dari tanggung jawab. Nah, kayak gitu aja dia. Bagus-bagus aja lah aku nih dengan berumah tangga dengan Leo. Kayak gitu dia. Aku nggak maulah neko-neko di luar sana. Walaupun ya tadi lagi-lagi ya, walaupun misalnya kamu Leo dia endus-endus gitu ya, kok kayaknya banyak hal-hal yang kamu sembunyiin dari dia gitu. Tapi dia daripada habis waktu untuk mengungkap apa yang disembunyikan Leo, bagus aku masak gitulah kira-kira. Bagus aku pergi kerja. Bagus aku ngambil job lebih banyak. Nah, paling-paling dia kayak kita di sana. Dia terlalu sayang pada diri dia untuk gegeran sama kamu Leo. Dia terlalu sayang bagi waktunya dia gitu ya, untuk hal-hal yang pada ujung-ujungnya tuh nyakitin dirinya gitu. Nah, di sana. Kalau sayang sama kamu ya kelihatan sayang di sini. Terutama kalau ini suaminya kamu atau ini istrinya kamu ya. Kalau sayang ya sayang banget di sini. Gitu. Tapi rasa sayangnya itu tuh juga sama besar ya dengan rasa sayangnya dia pada diri dia sendiri. Setidaknya gini, setidaknya kalau untuk berniat mempertahankan rumah tangga ini untuk jangka waktu yang panjang gitu ya, kalau bisa sampai kakek nenek bersama, ya di situ tuh ada gitu loh, situ tuh ada gitu ya. Tapi ya dia tuh yang kayak sera-sera lah gitu ya, mungkin moto hidupnya dia, apa yang terjadi ya terjadilah gitu, pokoknya aku sehat-sehat gitu ya, anak-anak sehat-sehat, mungkin kayak gitu. Ya udah terserahlah apa yang mau terjadi, nanti tak hadapi aja. Pokoknya jangan sempat aku tuh mengambil langkah yang salah dalam hubungan aku bersama dengan Leo, yang ujung-ujungnya tuh bikin aku sendiri tuh pun jadi rugi. Nah, di situ dia. Ya. Jadi dia tuh mungkin udah nggak mie lagi lah. Dia tuh udah nggak kayak, wah aku cinta banget, aku sayang banget. Udah nggak kayak gitu lagi. Kayak mana tuh kalau orang-orang yang sudah dewasa dalam hal percintaan gitu ya, sudah mulai dia daripada galau-galau gitu ya, lebih bagus ngelakuin sesuatu yang lebih nyata dampak baiknya untuk diri dia sendiri ataupun untuk hubungan dengan kamu gitu ya. Jadi kalau ini gebetannya kamu harus usaha lebih menunjukkan dirinya kamu ya, nunjukin keseriusannya kamu, mau ngajak dia menjadi pacarmu gitu. Kalau enggak, ya seseorang ini akan bersikap biasa-biasa aja sama kamu, atau bahkan mungkin menghindari dirimu. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih sudah memilih file pertama. Masuk kita ke file kedua ya, Leo. Ini untuk kamu yang memilih file kedua. Bagaimana perasaannya dia saat ini ke kamu? Oh, ini up and down gitu ya. Oh, ini sayang nih sama kamu. Ini cinta ini sama kamu. Ini sayang sama kamu. Terutama ini cinta ya. Mari rasa ini cinta. Gitu. Kalau sayang mungkin itu bahasanya bahasa orang yang udah hubungan yang serius banget gitu ya. Nah, jadi ini tertariklah sama kamu minimal seperti itu. Ini seseorang juga yang kayaknya rasa penasarannya dia ke kamu itu Leo, ini tinggi sekali gitu ya. Ini rajin ini nge-stalking kamu, rajin ini ngintip-ngintip, cari-cari kabar, cari-cari tahu tentang kamu lagi apa, sama siapa gitu. Bagaimana juga dirimu ke dia. Ini penasaran dia. Kamu ini kayak gimana sih? Kamu ini sayang nggak? Kamu ini cinta nggak? Tujuannya kamu dengan aku ini apa nih? Nah, kayak kita. Mau kemana ini kamu bawa relationship-nya kita ini? Nah, gitu ya. Atau apa sih tujuannya kamu tuh ngider-ngider di hidupnya aku?
Nah kayak kita. Tapi memang orang-orang seperti ini tuh pun dia terbuka ke kamu, tapi sekaligus juga dia boleh-boleh tuh apa ya, nunjukin juga ya ragu-ragunya dia ke kamu ya. Nah di sana. Tapi sih di dalam hubungan ini dia kayak ngelihat bahwa kamu tuh jauh bisa merasakan bahagia daripada kebahagiaan yang dia miliki ketika dengan kamu. Kadang-kadang orang ini bisa bilang, aku nih cintanya aku ke kamu tuh jauh lebih besar. Kalau aku sih ragu aku kalau kamu tuh cinta sama aku. Tapi iya kamu baik memang. Kamu baik. Kamu kayaknya banyak menolong dia. Menurut dia loh ya. Banyak menolong dia. Menolong ini bukan dalam artian apakah kamu selalu memberikan uang ke dia atau bagaimana. Tapi setidaknya mungkin mengeluarkan dia dari masa-masa sepi, masa-masa sunyi, galau-galau nggak jelas karena nggak punya pacar, kan gitu ya di sana. Jadi berdampak positif lah hadirnya kamu di hidupnya dia ini. Nah seperti itu. Kalau pacaran sama kamu seneng, mau dia kalau pacaran sama kamu, gitu ya. Mungkin bahkan itu yang dia inginkan untuk saat ini. Pacaran gitu loh. Tapi orang ini tuh ya lagi-lagi ya, jangan-jangan kamu hanya sekedar mau berteman aja sama aku, atau kamu tuh hanya sekedar mau happy-happy saja sama aku gitu ya, hanya happy-happy, pacarannya tidak. Beda dia ya. Happy-happy itu bisa kayak yang gambarannya ya, ini teman sama teman gitu. Tapi kan kalau pacaran tuh kan di atas pertemanan makomnya. Gitu kan? Nah di sana. Jangan-jangan kamu hanya mau temen-temenan aja sama aku. Mau seneng-seneng aja dengan aku. Kamu nggak mau serius gitu. Karena orang ini tuh sering tuh. Dia kayak yang, apakah hari ini kamu menghubungi dia? Ya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apakah hari ini kamu tuh mengingat dia? Mungkin secara komunikasi tidak terlalu lancar ya menurut dia ya, padahal dia tuh pengen banget kalau kamu tuh intens sama dia Leo. Tapi ternyata dia lihat-lihat, kamu nggak mau kok intens gitu ya, kamu nggak mau kok yang kayak terlalu dekat sama dia. Nah seperti itu. Tapi apakah orang ini serius? Memang sih nggak serius. Jadi andaikan pun kamu mau ngeseriusin relationship ini, mau berkontribusi lebih banyak lagi, mungkin keseriusannya dia ini tuh nggak akan bisa kamu lihat dalam waktu sebentar. Harus sudah lama dulu berhubungan sama dia, baru nanti dia tuh bisa memutuskan, udahlah aku mau serius aja sama Leo ini. Baru di situ. Walaupun dia ini happy banget ini ketika kamu ada di hidupnya dia. Gitu ya, karena dia melihat tuh ada sosok kayak sosok orang dewasa di dalam dirimu gitu ya, mungkin juga ada di situ sosok kebapakan di dalam dirimu gitu, dan itu bikin dia tuh seneng sama kamu, terutama kalau kamu tadi tuh cowok ya Leo ya, karisma kamu tuh kan kuat banget gitu loh, kuat banget, narik-narikin dia. Walaupun kadang-kadang diri dia nggak boleh sebegitu tertariknya kepada Leo, nggak boleh. Mau dia melarang diri dia sendiri, tapi sekaligus pun dia gini, aku berharap nih kalau kamu tuh lebih sering lagi ke aku, ngapain kayak ke aku gitu loh. Nah di sana, ngapain kayak teleponin aku kayak atau apa kayak gitu, ngajak jalan kayak. Nah gitu, ketawa ketiwi, sekedar ketawa ketiwi sama aku kayak gitu-gitu dia tuh ya. Ibaratnya seseorang itu kayak yang kasih aku lebih banyak lagi lah Leo gitu di sana. Karena apa? Dia tuh kayak yang minta kasih aku lebih banyak lagi Leo, karena dia tahu gitu ya, atau setidaknya itu menurut dia
Sebenarnya kamu ini orang yang sangat bisa sekali membahagiakan orang lain. Gitu. Ada power di dalam dirimu tuh yang bisa bikin orang tuh kayak yang ngerasa nyaman banget sama kamu, Leo. Gitu. Banyaklah hal-hal yang bisa kamu berikan kepada orang lain, terutama pada dia. Gitu ya. Prasangkanya dia loh. Karena kamu tuh kan orangnya tidak kosong di matanya dia ya. Kamu tuh bukan hanya punya ketampanan saja, atau kamu bukan punya hanya kecantikan saja, tapi bikin orang senang hati, bikin orang merasa berbunga-bunga, gitu ya. Mungkin ya dia melihat juga kamu orangnya sukses, jadi ya namanya orang sukses ya, diharapkan oleh orang lain itu tuh berkontribusi bagi hidup orang lain, kan gitu-gitu nyata. Nah, di sana. Gitu ya. Makanya orang ini tuh kalau bisa tuh ya, maunya dia tuh dia bisa lebih berani lagi nih untuk ngedeketin kamu. Harapannya dia pada diri dia sendiri. Semoga dia ini bisa lebih bikin kamu tuh merasa tertarik sama dia. Karena dia tahu kalau kamu tuh udah tertarik, atau apa ya, prasangkanya dia, kalau dia bisa bikin kamu tertarik sama dia, memang akan dapat banyak hal dia dari relationship bersama dengan kamu. Nah kayak gitu. Nampaknya ini anak-anak ya, agak lebih muda usianya dari kamu ya, anak-anak ya, atau dia usianya lebih muda dari kamu. Nampaknya seperti itu ya. Makanya ini kadang-kadang masih agak labil-labil di sini. Masih labil. Tapi seseorang ini tuh sering nih mimpiin kamu. Atau minimal dia tuh sering berhayal ya tentang kamu. Ini orang-orang yang imajinasinya itu tinggi, dan dia tuh sering mengimajinasikan kamu kayak gini lah sama dia, kamu kayak gitulah sama dia, gitu ya. Dia pun happy sama kamu, happy. Mungkin happy-nya itu jauh lebih dalam daripada rasa happy-nya kamu ketika dengan dia. Mungkin kalau kamu happy sama dia itu happy-nya happy senang-senang gitu ya. Tapi kalau dia happy-nya itu happy sungguh-sungguh gitu loh. Bahagia gitu loh. Kalau kamu mungkin merasa senang, kalau dia mungkin merasa bahagia. Gitu ya. Kalau bahagia itu kan dia kondisi batin ya. Kalau senang-senang itu tuh lebih kayak ada triggeran dari luar dan itu temporer. Itu ya, kalau dia senang-senang. Tapi kalau bahagia itu kan dia lama dia. Namanya kondisi batin dari dalam diri. Nah, kayak kita. Ya. Dia satu sisi pun agak-agak takut ini sama kamu, Leo. Mari lihat. Kamu ini orang yang kayak pandai mempengaruhi dirinya. Dan ketika kamu bisa mempengaruhi dirinya, dia itu bisa kayak apa ya? Kayak ngerasa, wah aku ini kok terlalu gampang nih merasa melekat dengan Leo. Nah kayak gitu. Mempengaruhi dirinya dia bisa merasa deket banget sama kamu. Seperti itu. Dan orang ini tuh sering, semoga ya masa depanku ini indah nih dengan Leo. Semoga ya ada sesuatu yang wow antara aku dengan Leo ini. Nah seperti itu. Walaupun mungkin ya tadi ya fakta lapangan bahwa dia tuh kayak ngerasa sering kamu anggurin gitu. Sering kamu abaikan gitu. Sering kamu cuekin di sana ya.
Tapi dia kok mau-maunya aja bodoh gitu, mikirin tentang kamu, berhayal-hayal tentang dirimu. Nah kayak gitu dia. Kok mau lah ya. Nah kayak gitu. Tapi ya kayak gimana? Kamu mau ditolak tuh kayak gimana? Dia belum puas ini dengan kamu. Apanya, berinteraksinya gitu loh. Belum puas. Dia kayak ngerasa yakin gitu ya. Pasti ada lagi kejutan yang menyenangkan di depan sana. Yang akan kamu beri ke dia. Nah kayak gitu. Kayak dia ini mau tuh, aku tuh terlalu ngarep ya sama Leo gitu loh. Mungkin kalau dia cerita sama teman-temannya, dia tuh bilang, iya aku nih kayaknya ngarep banget nih sama si Leo itu. Padahal aku nggak mau loh, aku nggak suka loh kayak gini gitu. Nah di sana agak susah kamu dimiliki, gitu ya, agak susah. Karena kamu tuh mungkin banyak yang seneng. Entah kamu ketahui atau nggak kamu ketahui ya Leo ya. Tapi menurut dia, kamu tuh banyak yang seneng. Banyak yang naksir sama kamu. Banyak yang kepingin deket sama kamu. Nah di situ dia yang, aduh banyak persaingan nih. Gitu loh. Tapi untuk saat ini perasaannya dia tuh kayak pengen tahu nih, perasaannya kamu sesungguhnya ke dia tuh apa? Mimpi-mimpinya kamu tuh ke dia tuh kayak gimana? Atau apakah sering kamu mikirin dia? Apakah kamu pernah mau merindukan dia? Apakah rindunya kamu ke dia tuh memang rindu sungguh-sungguh karena kamu cinta? Nah gitu-gitu. Dari satu pertanyaan datang pertanyaan lain, datang pertanyaan lain. Nah kayak gitu ya. Jadi lagi memantau, lagi mengawasi tentang siapa kamu atau apa maunya kamu. Nah kayak gitu ya seseorang ini. Bahagia ketika bersama dengan kamu, tapi sekaligus dihantui dengan rasa ketakutan, rasa cemas gitu ya. Bahwa bahagia yang bisa dia, yang kemarin hari dia rasakan ya, yang dia nikmati dari hasil, nggak tau lah ya, entah kamu ngapain dia gitu ya. Apakah ini tidak berbahaya untuk dia gitu loh. Karena takut candu juga orang ini sama kamu. Takut candu. Takut dia semakin bodoh ngejalanin hubungan ini sama kamu. Nah kayak gitu. Orang ini memang agak-agak naif kalau mari lihat ya. Lagi-lagi apakah karena usianya muda, makanya dia naif banget gitu. Naifnya dalam artian dia pengen dapat banyak dari kamu. Tapi dapat banyak ini jangan dikonotasikan langsung ke uang ya. Tapi dapat banyak rasa keinginan kamu untuk dengan dia, rasa cintanya kamu sama dia gitu loh. Ke situ ya, ingin dapat banyaknya, bukan hanya sebatas uang gitu, bukan. Dapat semakin banyak kesempatan untuk disenengin sama kamu, dibahagiain sama kamu, diakui oleh kamu. Nah seperti itu ya. Oke baik, itu aja untuk yang memilih tumpukan kedua. Terima kasih sudah ikut memilih. Sekarang masuk kita ke deck di ketumpukan ketiga ya. Bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu? Wah, ini kok lari-larian kalian berdua ini? Apa ini? Kalian lari-larian bagaimana ini? Apakah kalian ini sedang menjalani gimana nih? Kok ada menghindar pengen lolos kayak gitu ya? Tapi ya udah kita baca aja di sini bahwa seseorang ini tuh cinta sama kamu, seseorang ini tuh punya perasaan yang dalam sama kamu Leo, gitu ya. Ketika kamu dengan dia itu berhubungan, dia kayak ngerasa bahwa wah aku nih orang yang beruntung banget ya, gitu. Mungkin gini juga nih, orang-orang yang mengetahui tentang relationshipnya kalian ini, itu banyak yang kayak
ih keren kamu nih, kamu bisa sama Leo. Jadi dia happy gitu loh. Happy dia. Bahwa kok kayaknya hadirnya kamu di hidup dia itu tuh seperti memverifikasi bahwa dia adalah orang keren, bahwa dia adalah orang yang beruntung, bahwa dia adalah orang yang apa ya? Ya gitu ya. Orang yang beruntung kayak kita. Nah, di sana. Jadi kalau orang ini dia sebenarnya sih tidak butuh pengakuan ya dari orang ya. Tapi setiap misalnya orang melihat kamu dan dia ini jalan, atau misalnya ya dia tuh kayak ngasih tahu nih sama orang, aku lagi deket nih sama si Leo ini. Wah, cantik banget gitu ya. Wah, keren sekali dia ini orangnya. Nah, jadi dia tuh gitu loh. Dan itu bikin dia tuh makin cinta sama kamu. Dan itu bikin dia makin sayang sama kamu. Gitu. Makin cinta, makin sayang. Gitu ya. Jadi kok kayaknya hubungan dengan kamu tuh mungkin cost-nya banyak ya. Mungkin biayanya banyak. Karena beberapa di sini bilangnya kamu tuh biayanya banyak. Bersama dengan kamu ada bayaran yang lumayan mahal yang harus diberikan gitu. Tapi dia nggak apa-apa gitu. Lawang aku sayang, lawang aku cinta, ya nggak apa-apa gitu. Karena menurut dia apa yang dia lakukan dalam relationship-nya kalian ini itu kayak sesuatu yang tidak sia-sia. Sesuatu yang misalnya dia ngeluarin A gitu ya sama kamu, nominal sekian lah, katakanlah uang gitu ya. Misalnya dia ngeluarin duit ke kamu, tapi duit yang dia keluarin ini tuh bukan kayak buang-buang uang, enggak. Bagaimana caranya kamu ke dia, ini pun udah menjadi imbalan yang pantas gitu loh di sana. Dan bahkan ini ada beberapa ya, terutama kalau dia ini cowok ya Leo ya. Nah, bikin kamu itu tuh merasa nge-share apa yang dia miliki ke kamu itu tuh kayak yang wah gitu lah. Seneng hatinya. Jadi kayak bisa nge-backup kamu untuk bikin kehidupannya kamu itu menjadi kehidupan yang layak untuk kamu jalani. Seneng dia. Nah, kayak kita. Beberapa mungkin hubungan kalian ini tuh ada, tiada gitu ya. Atau mungkin ini beberapa menjalani hubungan itu diam-diam. Gitu. Antara ada, tiada. Ini berganti-gantian ini, sebentar dia yang kayaknya menghilang atau sebentar kayaknya kamu yang menghilang. Tapi kok terasa udah fix aja udah. Kalau menurut dia ya udah ini udah lepas. Jadi dia tuh tidak komplain gitu ya. Ini sebentar kamu nongol, sebentar kamu hilang gitu ya. Mari rasa orang ini tuh tidak komplain karena dia pun boleh jadi melakukan hal yang sama ke kamu. Lagian orang ini tuh daripada ngelihat kamu jelek-jelek ya, dari pandangan-pandangan kacamata negatif, dia ini lebih seneng tuh ngelihat kamu tuh, oh ya kamu menarik hari ini, wah iya kamu baik banget. Wah, wawasanmu luas. Wah, cara komunikasinya kamu tuh menyenangkan. Gitu-gitu. Jadi nggak ada nih, kalau Madat ini kesel-kesel orang ini ke kamu tuh nggak ada. Gitu. Dan kayak semi-semi formalitas ya hubungan kalian ini. Jadi udah kayak nyaman banget lah dia dengan perjalanan relationship dengan kamu. Udah nyaman banget. Dan orang ini tuh kalau melihat tipenya tipe setia sama kamu Leo. Gitu ya. Jadi misalnya ya, andaikan pun ini katakanlah ini sejelek-jelek peristiwa ya. Andaikan pun ternyata hubungan ini adalah hubungan persegi-segi. Tapi dalam hubungan persegi-segi ini, setidaknya untuk saat sekarang, dia tuh nggak mau nambah segi-segi lagi. Misalnya ya, ini contoh aja.
dia punya istri atau dia punya suami. Maunya dia itu, habis itu dia hanya punya kekasih, yaitu kamu. Udah, nggak usah nyari-nyari kekasih yang lain lagi. Nggak usah katanya. Dengan kamu hubungannya tuh sudah hubungan main aman. Itu sejelek-jeleknya sebuah relationship ya, hubungan persegi-segi. Nah kayak gitu. Tapi kalau ini misalnya kamu tujukan kepada suaminya kamu atau istrinya kamu gitu ya. Nah seseorang ini tuh kayak yang ngerasa sama aja, nyaman banget sama kamu gitu. Ini pun bisa juga suaminya kamu ini atau istrinya kamu ini tuh lagi digoda sama seseorang tuh yang sayang atau cinta sama dia. Tapi di situ dia sebisa mungkin tuh kayak yang aku nggak mau. Sebisa mungkin loh ya. Aku nggak mau serius-serius banget gitu. Yang serius tuh hubunganku ya dengan Leo ini. Nah di sana, gitu. Karena kalau dengan kamu kan Leo, dia ngeliat kamu tuh orangnya tegas gitu loh. Mungkin kamu tuh kayak tidak takut ya kalau mengkritik dia kalau misalnya dia tuh ada keliru, dia ada salah gitu ya. Jadi dia daripada kamu ngerepetin dia, daripada kamu cincong-cincongin dia gitu ya. Mendingan aku baik-baik aja lah hidupnya aku gitu. Yang bener-bener aja lah yang aku lakukan. Nah, kayak gitu dianya. Jadi dia tidak melihat ya kalau kamu tuh orangnya mudah untuk diperlakukan dengan seenak udelnya dia. Dan kebetulan memang dia tidak punya niatan seperti itu gitu ya. Orang-orang yang kayak kamu inilah yang punya kualitas diri seperti kamu inilah dewasa. Ya, menurut dia kamu bertanggung jawab gitu-gitu. Memang itu yang dia cari. Bahwa kamu pun seseorang yang mandiri. Kamu orang yang kayak tidak mau juga mengecewakan dia gitu ya, menurut dia. Udah pas aja lah. Sikap-sikapnya kamu ke dia tuh udah pas. Walaupun mungkin kamu di situ mau agak-agak irit ngomong ke dia. Mungkin kamu tuh ada kayak ngasih batasan antara dirimu dengan dirinya dia. Tapi menurut dia, oh iya nggak apa-apa. Ya memang kayak gitu karakternya kamu Leo. Nah di sana. Gitu ya. Dan sikapnya kamu yang penyayang tapi sekaligus tegas, wah itu satu nilai tambah ya tentang siapa kamu di matanya dia. Kamu ini kan udah dewasa ya bawaannya, diajak bercakap-cakap juga nyambung, bahkan kamu intelek wawasannya kamu tuh luas gitu. Kamu bisa ngeprotek dirinya kamu dengan baik. Kamu tahu ngomong tuh kapan, bersikap itu seperti apa. Rasa-rasanya kamu tuh tahu. Kayak gitu. Kesuksesannya kamu mandiri terhadap dirinya kamu sendiri. Wah itu keren. Canggih kamu di matanya dia. Tapi itu tadi kadang-kadang lidahnya kamu tajam. Gitu ya, menohok kamu kalau ngomong. Makanya orang ini tuh pun ya, pasangannya kamu ini atau seseorang yang kamu pikirkan ini tuh sebisa mungkin dia tuh yang kayak kira-kira apa yang bisa kamu kritik tentang dia disembunyiin, jangan dibuka gitu. Karena ini bahaya nih, nanti kamu bisa mentatar dia gitu ya lama gitu. Gitu loh, kamu bisa ngebawelin dia lama gitu. Jadi sebelum kamu ngebawelin dia, udahlah mendingan disembunyiin aja. Gitu. Jangan bikin kamu tuh overthinking. Karena dia takut ini kalau kamu tuh lari dari dia. Sebenarnya seperti itu. Orang ini tuh nggak mau ya, sebisa mungkin tuh jangan sempat dia memberikan tekanan bagi kamu. Karena dia tahu kalau kamu tuh bisa lari. Kamu tuh bisa pergi dari hidupnya dia. Gitu. Kamu tuh orangnya tuh tak bisa dituntut-tuntut. Kamu akan ngelakuin sesuatu apa yang kamu mau lakukan, gitu kan? Nah gitu.
Makanya dia tuh, aduh, nggak boleh cari masalah dengan Leo. Nggak boleh. Nggak boleh cara salah ngomong. Gitu. Apa-apa keliru-keliru yang dilakukan di luar sana tuh, udahlah, itu dirahasiain aja. Nah, di situ. Di matanya dia kamu juga tipe setia, gitu ya, memperlakukan dia dengan sangat baik pula, gitu. Elegan gayanya kamu, menarik ya, tapi menariknya ini tuh cantiknya kamu itu cantik yang agak-agak unik gitu loh, cantik mateng gitu, manis ya, mungkin gitu ya, cantik mateng tuh manis. Jadi bukan hanya raut wajahnya kamu aja yang manis, sikapnya kamu, kecuali kata-kata ya, mungkin kata-kata ya tadi kayak kata Mari tuh agak tajam ya beberapa. Tapi sikap-sikapnya kamu loh, body language-nya kamu itu sweet juga gitu loh, nice gitu, cantik, baik-baik dewasa gitu. Gimana bilangnya? Nah kayak gitu ya. Jadi dia ini tuh makin melihat kamu sebagai seorang yang mandiri, dinamis, bertanggung jawab pada dirinya kamu sendiri. Semakin dia merasa takjub sama kamu. Gitu loh. Semakin dia takjub gitu. Ya. Apa nggak bikin dia tuh berbunga-bunga sama kamu? Gitu. Berbunga-bunga banget. Gitu loh. Nyaman banget dia. Orang ini lagi-lagi nampaknya Mari, kalaupun dia misalnya, iya lagi-lagi ya, bahwa dia ini tuh jarang ini mikirin tentang hal yang jelek-jelek tentang kamu. Jarang banget. Kalaupun dia ada menilai kamu tentang hal yang jelek-jeleknya kamu, saya rasa dia, udahlah gitu, nggak apa-apa lah. Toh masih banyak kok hal yang bagus yang bisa dia temuin di dirimu. Jadi nyaman, merasa aman juga ya ngejalani relationship ini. Ada cinta di sana, ada rasa sayang di sana, ada bertanggung jawab untuk setia sama kamu, gitu ya. Nah itu aja. Oke baik, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk kamu yang memilih file ketiga. Terima kasih ya sudah ikut memilih. Oke, udah selesai semua filenya Mari bacain. Terima kasih dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.